Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di STP Channel. Wah, sudah lama sekali ya saya tidak membuat konten-konten di channel ini. Mohon maaf sekali karena memang kesibukan satu dan lain halnya. Tetapi mudah-mudahan para penonton setia STP Channel masih terus mantengin channel kami. Nah, mungkin kalian bisa lihat di belakang ini ada sesuatu yang berbeda di video kali ini. Karena saya sekarang berada di salah satu tempat wisata yang sangat bagus pemandangannya di depan mata saya gitu ya. Dan cuacanya juga sangat sejuk sekali. Nah, mudah-mudahan hal tersebut gitu ya bisa memberikan energi positif juga bagi penonton STP Channel. Nah, video kita kali ini yaitu akan membahas mengenai bagaimana cara kita bersikap atau menyikapi media sosial yang saat ini hampir semua orang pasti menggunakan media sosial, atau dengan kata lain bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, siapa sih di sini yang tidak menggunakan media sosial? Tentunya hampir semua kalangan, kayaknya dari mulai anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia juga gitu ya, atau orang yang sudah di usia tua juga menggunakan media sosial pada saat ini. Hal tersebut memang memberikan dampak yang sangat positif tentunya untuk kita, meskipun ada juga dampak negatifnya bagi pengguna media sosial tersebut gitu ya. Salah satu hal yang positifnya mungkin media sosial ini memberikan kemudahan untuk kita terhubung dengan orang yang lebih jauh jaraknya daripada kita. Kemudian juga membantu kita memudahkan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari melalui media sosial ini gitu ya. Tetapi tentunya selain hal yang positif juga ada hal-hal yang membuat dampak tersebut menjadi negatif ketika kita menggunakan media sosial terlalu berlebihan tentunya gitu ya. Kenapa sih hal tersebut bisa dikatakan memiliki dampak yang negatif? Pertama, harus kita ketahui media sosial itu penyebarannya itu sangat cepat dan mudah gitu ya. Ketika contoh di suatu daerah ada kejadian kebakaran misalkan gitu ya. Nah, orang yang tinggal di daerah tetangganya belum tentu dia mengetahui apa yang terjadi di daerah tersebut. Tetapi ketika berita tersebut diupload ke sosial media gitu ya, bisa jadi orang yang jauh dari daerah tersebut lebih cepat tahu gitu ya, karena berita tersebut sudah diupload ke sosial media gitu ya. Nah, karena di media sosial itu sangat minimnya privasi, apalagi setelah berita-berita itu diupload ke media sosial, tentu orang bisa mengakses berita tersebut. Apalagi khawatirnya ketika berita-berita tersebut itu mengandung hoax gitu ya, atau kebenarannya itu belum jelas. Seperti tadi contohnya atau yang sedang trending saat ini itu mengenai vaksinasi. Nah, banyak juga kan orang yang berspekulasi vaksinasi itu bisa menyebabkan kematian. Ada si A setelah melakukan vaksinasi, dia kemudian meninggal. Nah, padahal kan sebetulnya penyebab utamanya dia meninggal itu bukan karena hal itu, tetapi ada faktor yang lainnya gitu ya. Atau bahkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya juga banyak tersebar di media sosial gitu ya. Kita kan tidak bisa ketika kita sangat minim informasi tersebut gitu ya, atau referensi kita terhadap berita tersebut itu minim. Nah, itu yang bahaya gitu ya, karena takutnya kita termakan dengan berita-berita hoax tersebut gitu ya. Karena tadi si berita yang sudah diupload ke media sosial itu sangat minim privasinya, orang juga bisa membaca informasi tersebut gitu ya. Hal tersebut bisa menyebabkan cyberbullying gitu ya, atau kekerasan di internet. Bisa itu bersifat mengejek, menghina, atau mungkin juga memberikan komentar-komentar yang jahat gitu ya, atau pedas gitu. Mungkin kalian juga pernah melihat artis A misalkan gitu ya,
dibully oleh haters karena misalkan pakaiannya yang tidak senonoh di sosial media. Nah itu kan bisa jadi bulan-bulanan warganet plus 62 gitu ya, yang bisa menyebabkan kerugian terhadap orang tersebut juga gitu. Makanya ketika kita mengupload sesuatu ke internet itu perlu sekali dipikirkan apakah hal tersebut itu positif ataukah banyak negatifnya gitu ya. Nah, apa sih akibatnya ketika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial gitu ya. Yang pertama tentunya kita terjebak dengan konten-konten yang belum jelas beritanya gitu ya, keaslian dari beritanya bohong atau tidak gitu ya. Ketika kita sudah terjebak dengan konten-konten yang negatif, itu kan akan terus menyebar gitu ya, mungkin bisa jadi ke seluruh dunia. Nah itu yang dikatakan fatal gitu ya, akibat dari kita tidak cermat ketika memilih informasi di sosial media gitu ya. Terus juga hal tersebut kita memang saat ini sulit gitu untuk menghindari mana sih konten yang sifatnya positif dan yang negatif dalam arti kebenaran beritanya itu belum jelas gitu ya. Selain berita hoax gitu yang tersebar di internet, bahkan konten-konten saat ini juga banyak menampilkan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak usia dini atau bahkan remaja juga gitu ya. Seperti mungkin pornografi gitu ya, atau konten-konten yang mengundang kejahatan di internet gitu ya. Nah, ketika tadi muncul berita hoax misalkan gitu ya, itu kan bisa menjadi ancaman juga bagi si orang yang ada di berita tersebut gitu ya. Misalkan ketika tadi muncul nih konten pornografi gitu ya, si A misalkan tidak menggunakan pakaian dan diupload oleh pacarnya gitu ya, karena balas dendam gitu ya. Atau mungkin juga seorang istri diupload juga videonya oleh seorang suami karena balas dendam gitu ya. Nah itu juga kan bisa merugikan si orang yang berada di berita tersebut gitu ya. Terus yang selanjutnya juga bisa terjadinya kekerasan seksual bersifat pengancaman atau mungkin juga tadi balas dendam gitu ya, yang pada akhirnya banyak merugikan orang yang ada di berita tersebut gitu. Terus yang selanjutnya juga ketika kita tidak memiliki sikap bijak dalam menggunakan internet, hal yang paling sering kita temui nih, banyak anak-anak yang menggunakan sosial media secara berlebihan. Bukan hanya anak-anak sih sebetulnya, itu bisa dilakukan oleh berbagai usia. Dalam satu hari bisa berjam-jam gitu ya menggunakan sosial media, itu kan sama juga akan memberikan dampak negatif terhadap orang yang menggunakannya gitu ya. Seharian terus saja menggunakan sosial media, chatting di sosial media, atau juga mengupload sesuatu di sosial media, itu juga kurang bagus gitu ya terhadap perkembangan mentalnya juga gitu ya. Dan mungkin pada akhirnya ketika seseorang merasa kecanduan terhadap sosial media, itu akan secara otomatis menarik dirinya dari dunia luar gitu ya, karena dia lebih banyak menggunakan dunianya itu atau aktivitasnya di virtual gitu ya. Di sehari-hari aja contohnya kita melihat sekumpulan anak-anak misalnya atau remaja menggunakan handphone, fisiknya memang ada gitu di sana gitu ya, berkumpul dengan teman-temannya, tetapi pemikirannya berbeda-beda. Mungkin si A itu sedang main game gitu ya, atau juga yang si B sedang menggunakan sosial media chatting dengan temannya yang di luar kota gitu ya. Nah itu gitu, jadi fisiknya ada memang, tetapi orangnya nggak tahu kemana pemikirannya gitu ya. Nah itu kan bahaya juga gitu ya. Terus yang selanjutnya juga khawatirnya ketika sering mengakses sosial media gitu ya, kita semakin tidak cermat memilih informasi yang mana yang betul, mana yang tidak. Ketika si A misalkan terus-menerus mencari informasi mengenai sepak bola gitu ya, atau mungkin olahraga. Nah itu kan si algoritma sosial media itu cara kerjanya itu ketika kita sering mengakses hal tersebut, maka yang dimuncul di beranda kita gitu ya, ya maka terus-terusan itu gitu. Kalau tadi seringnya mencari informasi mengenai olahraga gitu ya, akan banyak yang muncul juga berita tentang olahraga. Nah, atau misalkan ketika kita mengikuti influencer, ya akan banyak juga gitu ya berita yang muncul mengenai hal tersebut gitu. Itu kan akan lebih bagus karena
di sana ada edukatifnya gitu ya untuk diri kita pribadi gitu. Tapi kalau kita misalkan sering mencari sesuatu yang negatif gitu ya, berita-berita yang kurang bagus gitu ya, pasti yang muncul di beranda juga hal-hal yang seperti itu, konten-konten yang kurang bagus untuk kita gitu ya. Coba aja kalian mungkin pernah merasakan ketika kalian mencari informasi mengenai kecantikan gitu ya. Yang muncul di beranda kita itu akan sering banyak hal tersebut gitu. Entah itu bagaimana caranya merawat kulit, entah itu bagaimana caranya belajar make up gitu. Begitupun sebaliknya ketika kita mencari salah satu informasi yang kurang bagus gitu ya. Nah, di beranda kita juga akan muncul hal-hal tersebut gitu ya. Makanya harus selektif juga. Lebih baik pilih tema-tema yang memiliki manfaat banyak untuk kita. Kalau kita senangnya misalkan di olahraga, carilah berita-berita mengenai olahraga. Kenapa gitu ya si Gracia Poli itu bisa juara? Seperti apa tips-tipsnya gitu ya. Atau misalkan ketika kita ingin belajar masak, kita cari juga gitu ya. Siapa nih yang menjadi tokoh kesukaan kita gitu. Nah, itu yang akan menjadi hal yang positif untuk diri kita gitu ya. Kenapa sih kita harus gitu ya, harus banget malah gitu ya, memiliki sikap yang bijaksana ketika kita menggunakan sosial media. Pertama, karena sosial media itu sangat minim privasinya, ketika berita tersebut sudah diupload misalnya ke sosial media, itu kan sudah tidak ada lagi privasi, semua orang bisa mengaksesnya. Nah, tetapi kalau kita bijak dalam menggunakannya, kita tentu akan bisa memilah atau memilih berita apa yang akan kita bagikan di sosial media kita gitu ya. Terus yang selanjutnya, apalagi ketika kita bisa menciptakan satu karya tertentu, kita upload di sosial media kita, orang kan akan mengenal kita dengan hal yang positif tersebut gitu ya. Beda lagi ketika kita membagikan berita-berita yang kebohongan gitu ya, atau hoax gitu. Orang kan akan termakan dengan berita itu gitu ya. Siapa yang rugi? Tentu banyak orang, termasuk diri kita sendiri juga gitu ya. Atau yang lagi trending tuh kemarin tuh berita seseorang memberikan sumbangan sebesar 2 miliar ya kalau tidak salah, atau 2 triliun gitu ya. Nah, itu kan langsung viral gitu ya, karena tadi sosial media itu cepat gitu ya, beritanya itu cepat sekali dan orang di penjuru manapun, di pelosok manapun akan tahu berita itu gitu ya. Nah, kalau misalkan berita itu bohong kan malu juga kita ya gitu, memberikan informasi yang kurang bagus terhadap teman-teman yang ada di sosial media gitu ya. Terus yang selanjutnya juga, kalau kita memiliki sikap yang bijak dalam menggunakan sosial media, kita mampu membagi waktu dengan baik gitu ya, kapan kita bisa menggunakan media sosial, mau dipakai apa gitu ya, dan kapan saatnya kita tidak memerlukan itu gitu ya. Kenapa dikatakan tidak perlu? Ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kan akan lebih menyenangkan ketika kita berbicara secara langsung, berbagi sukacita dengan teman-teman gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga merasa kangen ya terhadap masa-masa kecil kita sebelum adanya gadget gitu ya. Kita main alat-alat tradisional gitu, atau mungkin kita melakukan permainan tradisional gitu ya dengan teman-teman. Tapi coba kalau saat itu gitu banyak dari kita berkumpul tetapi masing-masing aja gitu ya. Nah, itu yang sangat tidak diharapkan. Apalagi dari sosial media ini salah satu dampaknya itu adalah kita menjadi perilaku yang konsumtif. Kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang praktis, tidak mau melakukan hal-hal yang berproses gitu ya. Ketika kita belajar misalkan, memang betul gitu ya, internet itu ada di genggaman kita. Di sosial media kita bisa banyak menemukan ilmu gitu ya. Tetapi tidak menjadikan kita sebagai orang yang berperilaku malas gitu. Pada akhirnya pengen instan, cari aja langsung di sosial media. Nah, tidak seperti itu juga, karena belajar berproses gitu ya. Nah, itu gitu. Terus jadi merasa keenakan, segala macam ada di sosial media. Tidak seperti itu juga gitu. Makanya sekali lagi penting untuk kita bersikap bijak dalam menggunakan sosial media gitu. Gunakan media sosial secukupnya, sekebutuhan kita. Jangan berlebihan dalam menggunakan sosial media. Meskipun saat ini fitur-fitur sosial media itu sangat variatif gitu ya. Kita sangat tertarik dengan berbagai
sosial media yang ada gitu ya, tetapi kita juga harus memfilternya. Tidak semuanya kita terima mentah-mentah gitu ya. Mungkin sosial media yang ini akan lebih bermanfaat misalkan digunakan untuk berbisnis gitu ya, berwirausaha gitu. Atau juga jangan sampai begini ya, sosial media menjauhkan yang dekat. Tadi harus bisa mendekatkan yang jauh, tetapi kita tidak melupakan sekitar kita gitu ya. Nah, ketika kita bisa manfaatkan sosial media dengan baik, itu kan bisa menjadi langkah untuk kita meniti karir kita, bisa menjadi YouTuber influencer, bisa juga menjadi vlogger gitu ya, atau bisa juga menjadi pengajar kelas online. Banyak yang bisa kita lakukan melalui media sosial kalau kita bisa menggunakan media sosial itu kepada kebaikan gitu ya, hal yang positif. Terus yang selanjutnya juga harapannya kita bisa menjadi agen perubahan melalui sosial media ini gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat seperti apa sosial media ini yang tepat kita gunakan gitu ya di kehidupan sehari-hari gitu. Jangan sampai ketika kita menggunakan sosial media itu justru membuat keburukan gitu ya di masyarakat kita gitu ya. Nah itu ketika di daerah misalkan orang memproduksi tanaman hidroponik gitu ya biar terkenal nih gitu ya, kan bisa juga menggunakan sosial media. Makanya gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya gitu ke hal-hal yang positif supaya mendatangkan kebaikan juga bagi diri kita gitu ya. Terakhir, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu STP channelnya. Yang masih belum nyalain loncengnya, dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih atas supportnya terhadap STP Channel. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.